Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya akan mencoba membuat video presentasi untuk menjelaskan buku pegangan yang akan kita gunakan pada pertemuan pertama ini. Di LMS Adlink, saya sudah posting URL untuk buku pegangan yang akan menjadi sumber referensi utama dalam kita mempelajari materi pemrograman komputer selama 1 semester ke depan. Tampilan covernya seperti ini ya. Jadi saya sudah membuat sebuah buku ajar. Judulnya adalah Pemrograman Komputer Menggunakan Flowgorithm dan App Inventor. Sementara untuk pertemuan pertama ini, kita akan berada di bab 1, pendahuluan. Nah, pada akhir pertemuan, ya, eh, saya mengharapkan teman-teman itu sudah memiliki kemampuan untuk menjelaskan apa itu komputer, ya. Jadi teman-teman bisa memahami apa itu komputer, kemudian eh, apa yang dimaksud dengan sistem operasi, apa yang dimaksud dengan program aplikasi, dan tahu perbedaannya ya teman-teman sekalian, dan kemudian memahami konsep tools untuk kita pemrograman. Dan kemudian nanti teman-teman akan diminta untuk menjelaskan ulang penggunaan menu aplikasi Flowgorithm ya. Flowgorithm ini adalah aplikasi untuk membuat algoritma atau flowchart dan juga menu-menu di App Inventor. Ini adalah aplikasi untuk membuat eh, program aplikasi berbasis Android, teman-teman sekalian. Jadi pada semester ini kita akan menggunakan dua buah tools ya, yaitu Flowgorithm ini ya. Kemudian yang kedua adalah App Inventor. Flowgorithm sekali lagi untuk membuat flowchart, App Inventor itu untuk membuat aplikasi Android. Baik, untuk yang pertama eh, saya akan mulai dari di materi itu ada pengenalan komputer, teman-teman, ya. Nah, saya di sana sudah menyertakan awal perkembangan komputer dari semenjak ditemukan. Dahulu komputer gambarnya seperti ini dinamakan dengan ENIAC ya, nama komputernya diberi nama dengan ENIAC. Ini ada kepanjangannya, apa itu ENIAC, yaitu Electronic Numerical Integrator dan Computer. Ya. Eh, Mengenai apa itu ENIAC dan kemudian bagaimana perkembangan serta penggunaannya, teman-teman saya minta nanti baca lebih detail ya di buku ini. Yang jelas perkembangan komputer itu dari wujudnya besar seperti ini ya. Ini bisa teman-teman bandingkan. Ada orang berdiri ya pada tahun 1936 ini komputernya. Dan pada tahun 2018 ya, ketika buku ini dibuat, komputer itu sudah berkembang menjadi lebih canggih, namun secara bentuk dia justru menjadi semakin kompak, semakin kecil. Nah, itu. Jadi, teman-teman saya minta untuk membaca lebih detail sehingga teman-teman mengetahui apa dan bagaimana perkembangan komputer. Namun demikian, teman-teman, yang perlu dipahami di sini ya, sebuah komputer itu dari dulu sampai sekarang dia pasti eh, memiliki alat input
atau komputer itu memiliki sebuah perangkat untuk menerima data input ya. Jadi komputernya menerima input, menerima data. Kemudian pada perangkat komputer tersebut pasti ada perangkat untuk mengolah data. Ini ya, proses. Dan kemudian dari inputan tadi itu diolah dan dikeluarkan pada perangkat output. Nah, biasanya pada komputer itu terjadi perubahan dari inputan berupa data ini dan kemudian diproses, diolah untuk menjadi informasi. Oke ya. Nah, jadi teman-teman mohon teman-teman pahami bahwa yang namanya komputer secara global, secara garis besar itu harus terdiri dari perangkat input, perangkat proses, dan perangkat output. Tiga hal itu harus kita pahami. Nah, selanjutnya di buku ini, teman-teman, itu sudah dijelaskan juga apa itu yang disebut dengan perangkat input, apa itu yang disebut dengan perangkat pemroses, dan apa itu yang disebut perangkat output. Ya, jadi kalau digambarkan dalam skema, namanya komputer itu dia bekerja sama dalam skema seperti ini. Ada sebuah inputan diterima, ya, kemudian diproses. Nah, diproses ini di prosesor ya bekerja sama dengan memori dan kemudian dikeluarkan menjadi sebuah informasi dan ditampilkan pada perangkat output. Ya, begitu teman-teman sekalian kalau kita berbicara komputer pada sisi hardware. Kemudian kalau kita berbicara komputer pada sisi software, teman-teman harus bisa memahami perbedaan antara program aplikasi dengan sistem operasi. Teman-teman harus mengetahui secara pasti. Terlebih sekarang ya, kalau kita berbicara komputer, perangkat komputer, maka yang disebut komputer itu sekarang sudah mulai mengalami transformasi dari PC, laptop, dan kemudian handphone kita itu juga sudah dapat dikategorikan menjadi perangkat yang disebut komputer. Ya, oleh karena itu, karena ada perbedaan software atau perangkat lunak, ya, pada laptop yang kita gunakan atau PC ya. Kalau di lab nanti kita menggunakan PC, kalau di rumah mungkin kita menggunakan laptop dan juga di smartphone kita ya, di HP kita. Karena mau tidak mau perkembangan HP itu sekarang ya sudah seperti komputer. Nah, hanya saja pada sisi software di antara komputer, laptop begitu ya, ataupun smartphone, itu ada perbedaan antara program aplikasi dan sistem informasi, sistem operasinya, maaf. Nah, saya mengharapkan teman-teman memahami apa perbedaan di antara kedua hal ini dan juga perbedaan keseluruhannya ya pada laptop yang menggunakan sistem operasi Windows dan pada smartphone yang menggunakan sistem operasi Android. Baik, teman-teman, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa yang disebut dengan program aplikasi adalah perangkat lunak yang kita gunakan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Ya, misal tugas tertentu ini adalah ini ya yang sedang saya tampilkan di sini untuk browsing di internet. Ini ya untuk browsing di internet seperti ini. Nah, saya menggunakan program aplikasi yang namanya Firefox Mozilla. Nah, Firefox Mozilla ini tergolong ke dalam
software atau perangkat lunak yang disebut program aplikasi, karena kita gunakan untuk menyelesaikan satu tugas tertentu, ya. Kemudian misalkan untuk mengolah grafis, kita menggunakan program aplikasi yang lain. Untuk menulis, mengetik, pengolah kata, kita biasanya menggunakan Microsoft Word, ya. Menyetel video, ini macam-macam. Kalau di laptop saya di sini biasanya saya menggunakan program aplikasi yang namanya GOM, ya, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan program aplikasi. Kalau di handphone, ada lagi program aplikasi yang memang khusus untuk diinstal di Android, ya. Nah, itu nanti berbeda lagi. Nanti mohon teman-teman bisa mengidentifikasinya. Apakah program aplikasi itu hanya ada di eh, perangkat dengan sistem operasi Windows saja, atau program aplikasi itu bisa diinstal pada sistem operasi Windows dan juga sistem operasi Android, atau program aplikasi itu khusus untuk sistem operasi Android saja. Saya mengharapkan teman-teman sudah mulai melek dan mampu memisahkan atau mengkategorikan program aplikasi tersebut, ya. Nah, sekarang kita berbicara sistem operasi. Baik, apa itu sistem operasi? Ya. Nah, kalau secara definisi yang disebut sistem operasi adalah sebuah software, ya, yang tugasnya itu untuk mengelola sumber daya perangkat keras. Dalam hal ini kita berbicara komputer atau laptop, ya, yang saya tuliskan di sini. Maka yang disebut dengan sistem operasi komputer yang paling populer saat ini dan yang sedang kita gunakan juga adalah sistem operasi Windows. Saat ini versi terakhir adalah Windows 10, ya. Dan kabarnya sudah update sampai Windows 11, tapi mungkin kita belum menggunakannya sampai sekarang ini. Nah, Windows sistem operasi itu tugasnya adalah mengelola sumber daya perangkat keras komputer, melayani perintah-perintah user, kita sebagai user, dan kemudian menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Layanan umum itu misalkan untuk mengoperasikan display layar, gitu ya. Kemudian misalkan untuk mengoperasikan printer. Nah, itu kan yang menggerakkan atau memanage konektivitas antara laptop dengan printer itu adalah tugasnya dari Windows, ya. Nah, kita berbicara sistem operasi, contohnya Windows. Atau ada juga mungkin teman-teman hanya sebatas tahu saja saat ini, ada sistem operasi lain yang namanya Linux. Oke, itu menjadi tambahan wawasan kita saja. Nah, kalau di laptop, itu ya, jadi sistem operasi itu Windows. Nah, kalau di HP, smartphone, yang dinamakan dengan sistem operasi itu adalah Android, ya. Teman-teman sekalian, nah, kalau kita lihat eh, dalam skema gambar, jadi masing-masing peran, ya, di sini kita, ya, sebagai user, sebagai pengguna, dan kemudian kita itu pasti berhubungan, ya, bekerjanya itu di program aplikasi, ya, di sini. Kita bekerjanya di level sini. Kok tahu, Pak, mengapa tidak ke sistem operasi? Ya, bisa saja kita berhubungan dengan sistem operasi ketika misalkan kita bekerja di sini, ya. Nah,
Ketika kita menekan tombol Start Windows, misalkan kita mau shutdown, begini ya. Nah, itu kita bekerja langsung ke sistem operasi. Tetapi ketika komputer itu sudah ready untuk kita gunakan, ready for use, begitu ya. Biasanya kita bekerja menggunakan browser. Nah, ketika kita menjalankan browser seperti ini, itu artinya kita bekerja menggunakan dan berhubungan dengan program aplikasi. Ya, kita bersentuhannya dengan program aplikasi. Nah, program aplikasi berkomunikasi juga dengan sistem operasi di sini. Contohnya apa? Contohnya misalkan tadi, ketika kita, nah ini misalkan ya, kita mencet icon print. Nah, begini, ketika kita mau melakukan perintah print seperti ini, begitu ya. Nah, ini saya error. Saya contohkan lagi di sini. Ketika kita klik icon print, nah, maka nanti program aplikasi ini berkomunikasi dengan sistem operasi, dan sistem operasi kalau ini sukses ya, tadi ketika kita tekan tombol print ini, ketika kita sukses, maka sistem operasi ini yang berkomunikasi dengan perangkat keras. Jadi, kita hampir tidak berhubungan langsung ke perangkat keras. Ya, mengapa? Karena kita berhubungan dengan perangkat kerasnya, misalkan ini kita melakukan terang redupnya setting ya, setting terang redupnya layar, misalkan seperti itu. Maka kita mengaturnya, menyetingnya di sistem operasi, tidak langsung ke perangkat keras. Kita menggunakan mouse, ini menggerakkan mouse misalkan ya, kita tidak langsung berkomunikasi dengan perangkat keras mouse-nya. Tapi yang mengatur perangkat keras mouse tersebut adalah sistem operasi di sini. Ini saya coret-coret seperti ini ya. Saya melakukan coret-coret seperti ini menggunakan mouse, dan coret-coretannya ini tampil di layar, maka saya tidak berhubungan langsung dengan mouse dan tampilan di layar, tetapi komunikasi saya sebagai user itu berhubungan dengan sebuah program aplikasi. Maaf, sebuah program aplikasi yang di sini ya. Ini namanya apa ini ya, program aplikasinya. Jadi ini saya berhubungan dengan program aplikasi. Dan program aplikasi itu berkomunikasi dengan sistem operasi, lalu sistem operasinya yang berkomunikasi dengan perangkat keras, sehingga tampillah coretan-coretan seperti ini. Begitu ya teman-teman. Nah, sebagai pemahaman lebih lanjut, maka nanti di halaman 4, teman-teman mahasiswa sekalian, saya minta mengerjakan sebuah tugas ya. Ini teman-teman itu diminta menyebutkan tipe-tipe user. Sebutkan tipe-tipe user. Apa tipe usernya? Ya. Kemudian contoh misalkan tipe user itu adalah end user ya. Kita sebagai pengguna laptop. Nah, end user itu biasanya menggunakan sistem operasi apa saja. Ini sistem operasi apa saja. Dan kemudian aplikasi softwarenya apa saja. Hardware yang digunakan apa saja. Itu kategori user yang pertama adalah end user. Kategori user yang kedua misalkan programmer ya. Programmer. Nanti software aplikasinya apa saja, tolong didata. Ya, sistem operasinya apa saja. Hardware yang digunakan apa saja. Nah, tugas ini itu tujuannya agar teman-teman memahami lebih detail bagaimana pengkategorian
software aplikasi dengan sistem operasi ya. Nah, user ini teman-teman, mohon teman-teman sebutkan semua untuk penggunaan laptop maupun smartphone ya. Ada kategori pengguna laptop, pengguna smartphone itu bisa dikategorikan ke dalam beberapa bagian kategori user. Silahkan teman-teman mengerjakan tugas ini dan nanti dipostingkan di halaman LMS kita yang bersesuaian. Ya, saya nanti akan posting tugas di sana untuk menampilkan hasil pekerjaan teman-teman sekalian. Baik, video rekaman ini saya cukupkan dulu sampai di sini untuk part 1. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke part yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.